Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun sampean berada, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kautsar sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang begitu berlimpah. Sesungguhnya banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita umatnya pun bisa merasakan setiap detik, setiap hari bagaimana melimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Maka dari itu Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya menuntun kita bagaimana cara bersyukur yang baik, cara bersyukur yang ideal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang kedua Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar, yaitu sholatlah pada Tuhanmu dan wanhar, dan belilah hewan kurban kemudian bagikan kepada orang lain. Nah, saya ingin menitik beratkan ayat yang potongan ayat ini yang wanhar, yaitu menyembelih hewan kurban kemudian dibagikan kepada orang lain. Kalau kita renungkan, kita tadabburi dari potongan ayat ini, seakan-akan ada makna yang terselubung yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang cara bersyukur yang ideal. Di antara salah satunya adalah dengan cara berkorban. Nah, makna berkorban ini mengandung salah satu makna yang ingin disampaikan oleh Allah adalah seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita nikmat yang sudah sampai kepada kita, kebahagiaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dari nikmat-nikmat yang selama ini, maka jangan sampai berhenti pada kita. Hendaknya nikmat Allah itu, kebahagiaan itu yang kita terima, kita bagikan, kita share lagi ke orang lain. Jadi kebahagiaan dan nikmat itu jangan sampai berhenti kepada kita kalau kita memang pengen menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kebahagiaan itu harus kita tularkan kepada orang lain. Maka pada kali ini saya pengen mengajak sampean semuanya, teman-teman semuanya untuk ikutan challenge. Ya, challenge-nya adalah membahagiakan orang lain. Ya, challenge-nya membahagiakan orang lain. Gimana teknisnya? Teknisnya adalah silahkan kita cari target setiap hari minimal 3 orang untuk kita buat bahagia selama 7 hari berturut-turut. Ya, setiap hari minimal 3 orang yang harus kita buat bahagia, kita buat minimal bisa tersenyum. Ya, indikator keberhasilannya itu kita mendapat respon positif, atau mendapat kalau lewat chat itu kita dapat emoticon senyum, ngakak dan lain sebagainya, atau kita bisa orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita dengan senyum lebar misalnya. Itu indikator keberhasilan kita. Setiap hari 3 orang selama 7 hari berturut-turut. Caranya tidak harus yang mahal-mahal ya, nggak harus sedekah yang banyak, atau nggak harus ngasih hadiah yang mahal, tidak. Bisa kita coba dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya kita tawarkan bantuan terus misalnya kita silaturahmi ke teman yang lama nggak ketemu, atau misalnya kita kasih orang pengemis misalnya ya uang lebih, atau kita beli kopi sasetan, kita lebihin uangnya, kembaliannya nggak usah diambil. Kemudian jika orang tersebut membalas senyuman dengan kita dengan mengucapkan terima kasih, Anda berarti berhasil. Ya. Yuk ikutan join buat orang lain bahagia. Apalagi pada hari-hari kayak gini ya, di sekitar kita banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya. Apalagi susah lah, ini musimnya orang susah, maka kita berikhtiar untuk menghibur mereka, membahagiakan mereka, ya mungkin meski cuma sesaat, tapi insya Allah ini bernilai ibadah.
dicatat sebagai ladang amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita akan mulai pada hari esok. Ya, saya juga akan mencoba selama 7 hari challenge bahagiakan orang lain. Silakan ajak teman kalian sebanyak-banyaknya. Ya, kita niatnya adalah untuk menginspirasi orang lain, untuk membahagiakan orang lain dan membahagiakan kita sendiri. Dan niatnya untuk ibadah, cari ladang pahala, mencapai ridho Allah. Ya, itu niatnya. Kalau sampean ada niat untuk pamer, riak-riaan, atau supaya orang lain biar iri sama sampean, ini jangan sampai ada niatan begitu. Kalau ada niatan begitu, berarti Anda sudah gagal sebelum ikut challenge. Ya, selamat join. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.